Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian produk. Pengertian produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari sebuah proses produksi berupa barang maupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Selain itu, pengertian produksi juga merupakan sesuatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan ataupun kebutuhan konsumen. Dalam hal ini bisa ditunjukkan untuk konsumen akhir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian produksi adalah segala hal yang bisa ditawarkan ke pasar agar bisa dikonsumsi ataupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan konsumen di pasar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang positioning produk. Menurut Pip Kotler, positioning dapat diartikan sebagai tindakan untuk merancang produk dan bauran pemasaran sehingga tercipta kesan tertentu di dalam ingatan konsumen. Selanjutnya, yaitu menurut pendapat Kotler dan Keller, mengungkapkan pengertian positioning sebagai cara untuk mencari posisi yang tepat di dalam pasar setelah menentukan strategi segmentasi yang kita gunakan. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa positioning dapat diartikan sebagai langkah yang harus dipilih oleh perusahaan untuk menempatkan produk pada pikiran konsumen dengan ciri khas produk yang diunggulkan dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang tujuan positioning. Menurut Hasan, terdapat 3 tujuan bagi perusahaan untuk melakukan positioning. Ketiga tujuan tersebut antara lain adalah: yang pertama, menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek asing. Yang kedua, memproduksikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal keunikan pada produk kepada pelanggan. Yang ketiga, mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan produk yang mendadak pada penjualan, dan menciptakan keyakinan pelanggan terhadap merek yang kita tawarkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Ada kalanya untuk dapat memenangkan kompetisi dalam bisnis, diperlukan pembeda dengan produk atau layanan yang ada di pasar. Selama promosi dan juga segmentasi pasar, hal tersebut ibarat dua mata rantai yang saling berkaitan. Diferensiasi mempermudah ajang promosi dan segmentasi. Banyaknya produk sejenis mengharuskan memiliki pembeda agar dapat menarik konsumen. Dengan demikian, dapat meningkatkan penjualan, tentunya keuntungan pun akan bertambah. Oleh sebab itu, melakukan inovasi merupakan bagian dari diferensiasi produk sangatlah penting. Sebagaimana kita mengenal orang lain berdasarkan ciri tertentu yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Begitu juga dengan hal tersebut. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat lebih cepat laku dan dikenal di pasaran. Diferensiasi produk yang kita gunakan sehari-hari misalnya adalah menggunakan produk mie instan dari Indofood. Perusahaan ini memiliki beragam merek mie yang sudah ada segmentasi pasarnya seperti Indomie, Sarimi, atau Supermie. Setelah mengetahui lebih banyak mengenai pengertiannya, maka selanjutnya untuk melakukan diferensiasi adalah menjalankan strategi. Dalam menjalankan strategi diferensiasi ini harus paham betul mengenai diferensiasinya, sehingga dapat menciptakan strategi yang tepat sasaran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengertian harga dan strategi menetapkan harga produk. Harga merupakan elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat sehingga kita dapat menawarkan produk yang kita ciptakan melalui konsumen atau melalui perusahaan yang kita kembangkan. Sebelum menentukan harga jual, ada beberapa faktor
biaya yang harus kita pertimbangkan, yaitu beberapa faktor sebagai berikut: biaya selama produksi, harga bahan, biaya promosi, target market, dan persaingan target pendapatan. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Dalam metode penetapan harga ini memiliki faktor yang utama yaitu aspek penawaran atau biaya. Dan yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Dalam metode penetapan harga ini, umumnya pelaksanaannya akan menggunakan harga pesaing sebagai referensi. Namun, pendekatan ini cenderung cocok untuk produk yang standar di pasar oligopoli. Dan yang ketiga yaitu penetapan harga tentang permintaan. Dalam metode ini, penetapan harga ini dilakukan berdasarkan dengan persepsi konsumen terhadap price value atau price sensitive serta perceived quality. Dan dalam mengetahui nilai dari harga atas kualitas suatu produk, maka perlunya analisis price sensitive master. Dalam menggunakan analisis ini, umumnya konsumen diminta agar memberikan pernyataan mengenai harga, apakah murah atau mahal, dan selanjutnya terkaitan dengan kualitas produk yang kita tawarkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, perhitungan harga pokok. Perhitungan harga pokok produk yang didasarkan pada jumlah pekerjaan dalam proses yang diselesaikan. Pekerjaan dalam proses ini termasuk biaya bahan langsung yang dimasukkan ke dalam produksi, ditambah tenaga kerja langsung dan overhead. Untuk menentukan pekerjaan dalam proses, Anda memasukkan jumlah unit atau biaya ke dalam formula. Keluaran yang sama yang Anda gunakan untuk menghitung bahan langsung yang dimasukkan ke dalam produksi. Persamaan standar untuk menghitung harga pokok produk langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang manufaktur dalam proses pada tanggal mulai Anda. Yang kedua, ditambah biaya langsung Anda dalam kurung bahan plus tenaga plus kerja. Yang ketiga, ditambah overhead produksi Anda. Dan yang keempat, kurangi barang Anda yang sedang berlangsung pada tanggal akhir perhitungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu bagaimana saluran dan strategi distribusi. Jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu bentuk intensif yang berarti jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua yaitu bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengencer. Yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Saluran ini biasanya kita jumpai dibagi menjadi 2, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung dari produsen ke konsumen. Saluran menurut Kotler 2001 menguatkan bahwa saluran distribusi serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang dan jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu cara mengelola distribusi produk. Yang pertama, menentukan luas wilayah. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan luas wilayah distribusi produk. Setelah menentukan luas wilayah, maka lakukan pembagian area. Pembagian area distribusi ini bisa dilakukan sesuai dengan target pasar yang dimiliki suatu perusahaan. Produk baru bisa didistribusikan secara nasional maupun per wilayah. Besarnya luas wilayah distribusi juga bisa dipengaruhi oleh kesiapan perusahaan. Jika dirasa belum siap melakukan distribusi secara nasional, maka bisa dilakukan wilayah demi wilayah. Yang kedua, tentukan jenis distributor. Penentuan jenis saluran distribusi yang digunakan produser biasanya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan produk yang dijual. Kondisi perekonomian dan karakter masyarakat atau pola konsumsi, mereka juga berpengaruh pada jenis saluran distribusi yang akan kita pilih. Distributor akan disesuaikan dengan luas wilayah distribusi yang sudah ditetapkan sebelumnya. 4. Manfaatkan influencer untuk menjadi reseller atau dropshipper. Memanfaatkan peran influencer juga menjadi salah satu cara efektif untuk memasarkan produk baru.
Bekerja sama dengan influencer dinilai sangat efektif membantu mendorong pemasaran dan distribusi produk baru. Influencer akan membantu Anda memperkenalkan produk baru kepada masyarakat. Setelah produk baru Anda dikenal oleh banyak orang, maka proses distribusi akan lebih mudah untuk dilakukan. Namun, pastikan memilih influencer yang tepat agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang sia-sia. Melakukan pembagian outlet. Proses distribusi juga dapat dilakukan melalui outlet-outlet yang sudah disebar menurut wilayah distribusi. Sebelumnya, luas wilayah distribusi sudah ditentukan dan perlu dilakukan pemetaan outlet-outlet untuk memperlancar proses distribusi produk.